Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Rahmati dengan NIM 22060299 dari kelas 4 PGSD 2022. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Kurikulum Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dewi Listia Aprilianti MPD. Nah, di sini saya akan membahas mengenai salah satu materi yang telah diajarkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yakni perkembangan peserta didik. Dari hasil telaah yang telah saya temukan mengenai perkembangan peserta didik ialah perkembangan setiap orang berbeda-beda tergantung faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Nah, karakteristik perkembangan anak usia sekolah dasar berbeda dengan karakteristik perkembangan remaja dan karakteristik perkembangan masa dewasa. Karakteristik perkembangan anak usia sekolah meliputi perkembangan psikomotorik di dalamnya. Perkembangan psikomotorik ialah perkembangan yang mengendalikan gerakan dengan koordinasi saraf pusat dan otot. Perkembangan psikomotorik siswa sekolah dasar dapat diartikan sebagai aktivitas fisik yang berkaitan dengan proses mental dan psikologis. Psikomotorik berkaitan dengan tindakan dan keterampilan. Nah, ranah psikomotorik yaitu tentang aktivitas fisik dan kemampuan praktik dalam pembelajaran, misalnya lari, melompat, melukis, menulis, menari, dan lain-lain. Peserta didik usia sekolah dasar dapat diartikan sebagai peserta didik yang berada dalam rentang usia 6-12 tahun. Ciri-ciri perkembangan psikomotorik peserta didik dengan rentang usia 6-12 tahun ialah: yang pertama, peserta didik dapat melakukan aktivitas mandiri. Kedua, peserta didik dapat membantu pekerjaan rumah. Ketiga, peserta didik dapat melakukan kegiatan sekolah. Dan yang terakhir, peserta didik dapat melakukan kegiatan olahraga dalam permainan. Perkembangan psikomotorik peserta didik juga dipengaruhi dari lingkungan peserta didik yang berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Lingkungan tersebut mempengaruhi perkembangan peserta didik, baik mendukung ataupun menghambat perkembangannya. Perkembangan psikomotorik pada peserta didik dipengaruhi faktor-faktor tertentu, ialah yang pertama, keluarga, yang meliputi gen. Jadi kalau misalkan gen keluarganya baik, terutama kognitifnya juga bagus gitu, maka perkembangan kognitif peserta didiknya juga itu bagus. Bahkan perkembangan fisiknya pun kalau misalkan dari gen orang tuanya bagus, maka anaknya juga bakal bagus. Lalu serta lingkungan peserta didiknya, kalau misalkan lingkungannya baik, maka peserta didiknya juga akan baik. Kalau misalkan enggak, berarti juga enggak gitu. Yang kedua yaitu gizi. Nah, gizi yang terpenuhi dengan baik akan lebih baik pada perkembangan fisiknya. Nah, jadi kalau misalkan peserta didik gizinya itu terpenuhi, maka perkembangannya tuh akan bagus gitu. Perkembangan fisiknya akan bagus. Sebaliknya, kalau misalkan peserta didik dengan gizi yang tidak terpenuhi, maka terlihat dengan jelas gitu ya, perkembangan fisiknya akan berbeda dengan peserta didik yang gizinya terpenuhi gitu. Yang ketiga yaitu sisi emosional. Emosional yang mengalami gangguan akan berpengaruh pada perkembangan individu menjadi lebih lambat. Nah, yang keempat yaitu jenis kelamin. Perkembangan psikomotorik dan fisik laki-laki cenderung lebih cepat daripada perempuan gitu. Contohnya kalau misalkan peserta didik yang udah balik gitu, biasanya untuk laki-laki di sekolah dasar tuh biasanya ada ya, tapi tidak banyak gitu. Biasanya sudah terlihat dari suaranya yang ngebas, atau mungkin kalau fisik juga tingginya kadang lebih cepat daripada perempuan. Lalu kalau perempuan itu biasanya baliknya di SMP. Yang kelima yaitu status ekonomi. Peserta didik yang berkecukupan dan yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi yang tinggi, biasanya itu perkembangannya lebih baik daripada peserta didik yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonominya di bawah gitu. Biasanya terlihat jelas dari fisiknya, yang berkecukupan tinggi itu biasanya segar bugar gitu loh, berbeda dengan yang di ekonominya rendah gitu. Yang keenam yaitu kesehatan. Umumnya peserta didik yang sehat lebih berisi daripada peserta didik yang sering sakit. Nah, ini berkaitan dengan poin nomor 2 dan poin nomor 5 yaitu gizi dan status ekonomi.
tadi sudah dijelaskan kan terkait status ekonomi. Kalau misalkan peserta didik yang berkecukupan itu biasanya terlihat bugar kan, karena kalaupun anaknya sakit itu segera ke dokter gitu diperiksa. Sedangkan untuk peserta didik yang kurang berkecukupan atau tidak berkecukupan, biasanya kalau sedang sakit juga dibiarkan atau dengan obat yang ada di warung gitu. Biasanya itu biarkan nanti juga sembuh sendiri, seperti itu. Nah, yang ketujuh yaitu bentuk tubuh yang mempengaruhi perkembangan fisik. Kalau misalkan tubuhnya obesitas itu kan susah bergerak ya, nah itu juga berpengaruh. Yang kedelapan yaitu perkembangan syaraf. Pertumbuhan syaraf pada inteligensi meningkat, munculnya pola perilaku baru. Nah, yang kesembilan yaitu pertumbuhan otot-otot. Nah, salah satu model pembelajaran yang bisa diimplementasikan untuk meningkatkan perkembangan psikomotorik ialah model pembelajaran berbasis proyek. Contohnya, dengan melakukan praktik membuat kerajinan seperti membuat tempat pensil dari stik es krim yang dilakukan oleh salah satu sekolah dasar yang ada di Karanganyar. Menurut hasil wawancara guru di sekolah dasar Karanganyar, pembelajaran berbasis proyek dapat membuat peserta didik aktif dan kritis untuk bertanya serta melakukan aktivitas fisik. Nah, jadi peserta didik tidak jenuh dan materi yang diajarkan mempunyai kesan dalam ingatan peserta didik dalam jangka waktu yang lama. Nah, namun keterbatasan biaya dan waktu yang menjadi pertimbangan jika pembelajaran berbasis proyek diterapkan gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih banyak yang kurangnya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.